Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-teman telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah putra pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Para murid merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Dalam tradisi Yahudi, zamannya para rasul dan juga zamannya Yesus pada waktu itu, kalau untuk mengatakan kebenaran, sesuatu yang benar penting, itu membutuhkan 2 saksi. Artinya kesaksian seseorang harus didukung oleh 2 orang saksi. Nah, kalau sudah didukung oleh 2 orang saksi, itu benar. Lalu saya berpikir-pikir, oh iya ya, tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang pun kalau ada pernikahan gereja Katolik harus ada 2 orang saksi. Maksudnya apa? Supaya kesaksian seorang itu bisa diadu dengan kesaksian temannya. Jadi supaya saling melengkapi, dan kalau ada yang berbeda tentu kesaksiannya palsu. Nah, yang menarik adalah Petrus tadi dalam bacaan pertama yang kita dengar menulis surat begini. "Saudara-saudara, kami tak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol orang ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami ini saksi mata kebesarannya." Kami itu siapa dan apa yang menjadi isi kesaksian Petrus ini? Bahwa Petrus memberikan kesaksian Yesus itu adalah sebagai Raja, dan juga kehormatan serta kemuliaan dia lihat. Kesaksiannya itu, dan apa yang dialami oleh Petrus ketika dia berani bersaksi itu. Nah, kesaksiannya adalah yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Saksinya Petrus siapa? Injil menyebut Yakobus dan Yohanes. Itu artinya bahwa kesaksian Petrus itu bukan hoax, berita palsu. Yang diwartakan adalah bahwa mereka melihat kemuliaan Yesus saat Yesus berdoa dan saat Yesus saat itu di Gunung Tabor. Ada 2 tokoh besar dalam perjanjian lama, Elia dan Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau hari ini kita bersama-sama pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, yang diwartakan adalah bahwa Yesus sungguh mulia.
Yesus sungguh di surga dan Yesus sungguh punya kuasa. Oleh karena itu ketika para murid ini, Petrus dan dua temannya ini memandang Yesus seperti itu, artinya iman mereka dikuatkan, iman mereka diteguhkan. Supaya apa? Saat-saat normal, saat-saat turun gunung, saat-saat hidup sehari-hari, saat-saat mereka mengalami penderitaan karena percaya kepada Kristus, mereka dikuatkan dan memandang kekuatan yang bisa diandalkan. Apa kekuatan itu? Karena telah memandang Kristus yang mulia yang menampakkan diri di Gunung Tabor ini. Bahasa saya, bolehlah itu dipakai sebagai semacam iklan. Bukan iklan yang bohong, tapi iklan beneran, melihat sepintas. Kedepannya nanti pasti akan melihat yang sama. Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Kapan itu? Ketika Yesus datang kedua kalinya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kebahagiaan Petrus bisa memandang Yesus yang mulia ini juga menjadi kebahagiaan kita, bisa mengimani Yesus yang mulia. Kebahagiaan itu pun kalau kita sudah merasakan, mengakui, memandang Yesus yang mulia ini juga membekali kita, memberikan kekuatan bagi kita saat kita turun gunung, saat kita hidup biasa, saat kita menjalani tugas-tugas kita sehari-hari, bahkan saat-saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Semoga Yesus menampakkan kemuliaannya yang kita pestakan hari ini juga menguatkan perjalanan hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.